Teman-teman, gorengan enak gak sih? Bentar ya, lapar. Haus nggak? Haus nggak? Gorengan pasti enak kan? Tapi tahu nggak sih teman-teman, dampak buruk dari mengkonsumsi gorengan atau junk food secara berlebihan? Perkenalkan, nama saya Faruk. Saya adalah healthy food lover. Tapi 2 tahun yang lalu, saya adalah orang yang benar-benar suka junk food. Sampai-sampai badan saya jadi gendut dan kepercayaan diri saya jatuh. 2 tahun yang lalu, saya punya pola hidup yang benar-benar buruk. Saya jarang berolahraga, begadang tiap hari, dan makan makanan junk food. Hingga pada satu titik, kepercayaan diri saya jatuh. Dan akhirnya saya memilih untuk berubah. Saya rajin berolahraga dan mulai stop begadang. Lalu mulai makan makanan yang sehat atau real food. Tapi sebenarnya apa sih makanan junk food ini ngasih kita dampak buruk apa sih? Ya kan? Nah, junk food ini ngebuat kita itu lemes. Terus sugar craving. Kita makan makanan manis, pengen lagi. Jadi lemak akhirnya mengganjil di perut, ya kan? Kepercayaan diri jadi turun, susah fokus, ngantukan. Nah, kenapa sih anak-anak remaja zaman sekarang tuh banyak yang pola hidupnya nggak sehat, kayak jarang olahraga, terus begadang, dan juga makanannya nggak sehat. Nah, kalau jarang olahraga, ketika mereka ada waktu luang, mereka nggak memanfaatkan waktu luang itu. Mereka malah scroll TikTok, nonton gitu. Dan, nah, solusinya apa sih? Nah, sebenarnya olahraga itu nggak perlu yang intensitasnya berat gitu, lama-lama nggak perlu itu. Olahraga tuh 30 menit sehari udah cukup, teman-teman. Nah, selanjutnya masalah anak-anak zaman sekarang nih, pasti suka begadang. Kenapa? Mungkin sleep call, scroll TikTok gitu. Terus solusinya apa? Solusinya ketika kita mau tidur, letakkan HP sejauh-jauh mungkin, ya kan? Nah, yang ketiga, pola makan yang nggak sehat tuh, makannya junk food terus, makannya tuh maunya yang McD, KFC terus. Nah, tuh solusinya gimana? Yang pertama, jangan langsung stop makan begituan, karena ya itu bakal sulit gitu. Yang harus kita lakukan adalah kurangi. Yang pertama kurangi. Nah, yang kedua, kita mulai makan makanan real food. Nah, mungkin awalnya sulit, makanya kita butuh perlahan-lahan tapi pasti. Nah, jadi kesimpulannya itu, kalau kita mau hidup yang sehat, kita harus lakukan secara perlahan-lahan tapi konsisten. Olahraga 30 menit saja sehari. Terus ketika ingin tidur, jauhkan HP. Nah, lalu mulailah makan makanan real food. Mungkin sekian untuk materi saya hari ini. Gak usah panjang-panjang lah, soalnya saya juga mau pulang gitu ya. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah ada pertanyaan?
Oke, thank you. Perkenalkan saya Abdul Aziz. Oke, saya mau nanya nih, temanya kan tentang real food ya. Oke, berarti kita mencoba untuk ngurangin junk food ya. Problemnya kalau kita udah makan real food, ya kan, udah makan, tapi masih merasa lapar tuh, ya kan. Nah, solusinya kadang-kadang alternatifnya kita makan junk food lagi. Itu gimana caranya? Thank you. Nah, pertanyaan yang sangat bagus, Pak Aziz. Oke, saya akan jawab ya pertanyaannya. Pasti kita sering kan berusaha buat diet, tapi ya kita masih lapar gitu, pengen makan lagi. Nah, caranya gimana? Caranya gimana sih caranya? Nah, kalau saya yang dulu saya lakukan ketika masih gendut, saya minum air sebanyak-banyaknya. Terus kalau misalnya udah minum air tapi masih lapar gimana? Minum, gak apa-apa. Sampai kembung juga gak apa-apa. Nah, ketika kita udah kembung, perut kita udah keisi, maka rasa lapar di otak kita hilang. Otak kita mikir, oh, lambung udah penuh, berarti udah kenyang gitu. Gitu sih Pak Aziz. Makasih udah bertanya ya. Oke, sekian mungkin untuk hari ini. Oh ya, saya mau kasih quotes ya, jangan lupa quotes. Jadi quotes ini dari siapa lah itu namanya, pokoknya orang. Dia pernah berkata gitu, makanan yang kalian konsumsi itu bisa jadi obat yang ampuh dan paling aman, atau jadi racun yang paling lambat. Sekian dari saya, terima kasih.